Jangan lupa like and subrek ya guys. Selamat mendengarkan. Api ungu tiba-tiba mengalir ke dalam kuali obat. Pada saat ini, ekspresi Xiaoyan telah berubah menjadi sangat serius saat dia dengan cepat menekan tangannya ke outlet api kuali. Kekuatan spiritualnya melonjak tanpa ditahan. Saat ini dia harus dapat mengontrol dengan sempurna perubahan antara dua jenis api. Jika tidak, sesuatu yang mirip dengan kegagalannya yang terakhir kali akan muncul sekali lagi. Jika Xiaoyan gagal sekali lagi selama kurang dari 1 jam tersisa, tidak akan ada keajaiban dan hasilnya adalah Yan Li menjadi juara. Di dahi Xiaoyan, keringat dingin terkonsentrasi secara bertahap muncul. Setelah itu, keringat mengalir, menetes ke mata gelapnya yang terbuka lebar. Xiaoyan, bagaimanapun, tidak berani berkedip meski merasa masam. Kekuatan spiritual yang dicurahkan tanpa keberatan seperti pintu air yang telah diangkat. Gelombang bergulung seperti aliran sungai melolong saat membanjiri kuali obat. Di bawah penindasan dan panduan kekuatan spiritual Xiaoyan, nyala api berwarna hijau dari sebelumnya tidak bersentuhan sedikit pun dengan api berwarna ungu. Selain itu, bahkan panas yang terkandung dalam nyala api juga dibungkus dan diisolasi oleh kekuatan spiritual Xiaoyan. Di dalam kuali obat, situasinya telah berubah menjadi seperti dua kelompok yang berdiri berhadapan satu sama lain dengan sungai di antara mereka. Api hijau dan ungu masing-masing mengambil satu sisi sementara kekuatan spiritual membentuk sungai di tengah di mana pil obat berwarna hijau masih berputar perlahan. Jika suhu api melebihi penekanan kekuatan spiritualnya, itu akan menyebabkan tabrakan di antara mereka. Bahkan jika kekuatan yang diciptakan tidak terlalu kuat, itu akan lebih dari cukup untuk menghancurkan pil obat yang lemah ini yang belum terbentuk. Kegagalan Xiaoyan terakhir kali adalah karena alasan ini. Menggunakan pelajaran yang dia pelajari dari terakhir kali, Xiaoyan saat ini membagi konsentrasinya menjadi 3 bagian. Satu digunakan untuk menekan api ungu dan satu lagi digunakan untuk memimpin api hijau untuk menarik diri dari outlet api lainnya. Yang paling penting dari ketiganya digunakan untuk menjaga suhu yang sesuai antara dua api yang berlawanan untuk menjaga panas memanggang pil obat sesuai kebutuhan. Jika tidak, penyempurnaan akan berakhir dengan kegagalan. Membagi konsentrasinya menjadi 3, jika kondisi Xiaoyan tidak menjadi sangat baik setelah keadaan aneh yang dia alami sebelumnya, Xiaoyan saat ini tidak akan dapat menyelesaikan operasi semacam ini yang akan sangat rumit bahkan untuk seorang alkemis tingkat 5. Tentu saja, bahkan jika dia hampir tidak berhasil, keringat yang berulang kali membasahi wajahnya hanyalah dampak dari permukaannya. Metode pengendalian semacam ini sangat melelahkan pada kekuatan spiritual seseorang. Menarik, kebuntuan dipertahankan selama 10 detik di dalam kuali obat sebelum tangan Xiaoyan tiba-tiba bergetar di permukaan kuali obat. Mengikuti suara yang jelas, nyala hijau di dalam kuali obat benar-benar bergerak di sepanjang saluran keluar api dan dibawa keluar. Xiaoyan tidak punya waktu luang untuk mengendalikan nyala api berwarna hijau yang telah lolos. Pada saat nyala hijau menghilang, nyala api berwarna ungu, yang telah menunggu lama segera menerkam dengan liar ke pil obat seperti harimau kejam yang turun dari pegunungan. Menekan, 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 sial, aku ingin kamu jatuh. Murid Xiaoyan menatap tajam ke arah api berwarna ungu yang menerkam ke pil obat. Noda darah bahkan muncul di matanya saat ini. Hatinya sedikit gila karena dia berulang kali berteriak dengan lembut dan histeris. Pada saat yang sama, kekuatan spiritualnya dengan gila-gilaan menekan suhu api ungu. Langkah pertama setelah perubahan nyala api adalah menekan suhu nyala api baru, mempertahankan suhu yang sama dengan nyala api yang tersisa sebelumnya. Jika tidak, peningkatan atau penurunan energi panas secara tiba-tiba hanya akan menghasilkan satu kegagalan. Ini adalah sesuatu yang secara khusus menguji kendali alkemis terhadap suhu nyala api. Bahkan kesalahan sekecil apapun akan menghasilkan akhir yang tragis. Di bawah gelombang demi gelombang penindasan oleh kekuatan spiritual, suhu api ungu terus turun dengan liar karena menutupi hanya 20 cm dari pil obat.
Saat api ungu akhirnya turun ke suhu yang dibutuhkan, nyala api akhirnya bersentuhan dengan pil obat berwarna hijau yang berulang kali bergulir. Segera, api ungu menenggelamkan pil di dalamnya. Apa yang dia coba lakukan? Semua tatapan di tempat itu linglung dan bingung saat mereka menyaksikan Xiao Yan yang terengah-engah, yang kepalanya benar-benar tertutup keringat. Apakah pil obat belum berhasil disuling? Apa sebenarnya pemurnian orang ini? Dia benar-benar perlu mengubah apinya. Ini adalah sesuatu yang bahkan guru pun tidak yakin. Tangan halus putri kecil menepuk dadanya. Sebelumnya, cara Xiao Yan bermata merah dan berwajah hijau benar-benar mengejutkan. Melihat situasinya sekarang, bagaimanapun, beruntung momen paling berbahaya sudah berhasil diatasi. Saya tidak tahu apa yang dia perbaiki, tapi saya pikir tingkat pil obat pasti tidak akan lebih rendah dari kita. Wajah Liu Ling agak memerah. Ketika dia pulih, dia menyadari bahwa dia sebenarnya lupa untuk bernapas ketika dia melihat perubahan nyala api Xiao Yan yang menggetarkan jiwa. Dia telah berhasil. Di platform yang tinggi, Fama, yang jantungnya terangkat ke tenggorokan, akhirnya menghembuskan nafas panjang pada saat ini. Dari akal sehatnya, dia bisa mengatakan bahwa api di dalam kuali obat Xiao Yan telah benar-benar tenang dan bahkan tidak menunjukkan tanda-tanda pemberontakan seperti yang terjadi terakhir kali. Berdasarkan situasi ini, Xiao Yan tidak jauh dari berhasil menyempurnakan pil roh hijau 2 baris. Potensinya benar-benar sangat menakutkan. Dia mungkin berhasil karena kondisinya yang luar biasa hebat saat ini, tetapi bakat yang dibutuhkan untuk dengan cepat memahami trik dengan mengubah api setelah hanya satu upaya yang gagal benar-benar sangat mengejutkan. Fama memperhatikan pria muda terengah-engah yang menopang dirinya di atas meja batu dengan satu tangan sementara tangan lainnya mengendalikan api. Dia tiba-tiba menoleh, menatap Hai Bodong dan berkata sambil tersenyum, "Jika orang ini diberi cukup waktu, saya pikir prestasinya akan jauh melampaui kita, orang tua." Sudah sangat lama sejak Kekaisaran Magia menghasilkan orang kuat dengan level epik yang bisa mengguncang benua. Petik 2. Saya tidak pernah meragukannya. Hai Bodong tersenyum dan melambaikan kepalanya. Pengetahuannya tentang Xiao Yan jauh melampaui pengetahuan Fama. Orang ini bisa menciptakan Angry Buddha Lotus Flame yang bisa melukai Do Huang dengan serius. Apalagi yang tidak bisa dia lakukan. Selain itu, Hai Bodong tidak akan pernah lupa bahwa di balik penyamaran pemuda yang tampak biasa ini sebenarnya adalah seorang pemuda yang bahkan belum berusia 20 tahun. Selanjutnya, kita harus menunggu dengan tenang. Tatapan Fama mengarah ke Yan Li, yang fokus pada pemurnian pil obat. Kekhawatiran masih ada di antara alisnya. Meskipun Xiao Yan telah menyempurnakan pil roh hijau, yang memiliki 2 baris, masih ada beberapa risiko yang tidak diketahui jika dia ingin mengalahkan pil obat Yan Li, yang rincian persisnya saat ini tidak diketahui. Namun, dia saat ini tahu bahwa Xiao Yan benar-benar berusaha keras. Karena itu, dia hanya bisa mendengarkan takdir. Tidak hanya dia tidak tenggelam dalam kemunduran seperti itu, tetapi dia berhasil mencari terobosan dari situasi tanpa harapan seperti itu. Sungguh kekuatan mental yang menakutkan. Diberi waktu, orang ini pasti akan bersinar. Nalan Jie membelai janggutnya dengan lembut. Dia menatap Xiao Yan yang menjadi lebih kuat dan berbicara dengan lembut sambil menghela nafas. Setiap kali orang lain mengira dia telah mencapai batas, Xiao Yan akan membuat semua orang terkejut. Dia memang sangat kuat. Nalan Yanran menganggukkan kepalanya sedikit. Selama bertahun-tahun, ini adalah pertama kalinya dia merasakan kekaguman pada seseorang dari kelompok usianya. Dia tahu bahwa jika dia berakhir dalam situasi seperti itu, dia pasti tidak akan putus asa. Namun, jika dia ingin sekuat tenaga dan mendapatkan terobosan dalam situasi seperti itu di mana seluruh tubuh dan jiwanya memancarkan perasaan tidak berdaya, hanya ada satu kata untuk menggambarkannya, sulit. Mata cerah Nalan Yanran menyapu pemuda yang menopang dirinya di atas meja batu. Meskipun dia saat ini terengah-engah, pinggangnya tetap sangat lurus seperti pilar yang tidak akan roboh.
Murid Nalan Yanran yang samar-samar seperti air musim gugur tiba-tiba dan diam-diam mendapatkan sesuatu. Di tanah terbuka, ekspresi Yan Li serius saat dia berdiri di depan meja batu. Tatapannya menatap tajam ke kuali obat. Keributan sebelumnya dari arah Xiao Yan tidak luput dari perhatiannya. Meskipun dia terkejut dengan cara Xiao Yan mengubah nyala api, dia tidak merasakan hal lain. Dia tidak tahu jenis pil obat apa yang Xiao Yan coba perbaiki dengan mengubah api, tapi dia memiliki keyakinan mutlak dengan pil obat yang dia saring. Terlepas dari bagaimana kamu berjuang, tempat juara adalah milikku. Anda tidak boleh gagal. Demikian pula, saya tidak bisa gagal. Yan Li tiba-tiba mengepalkan tinjunya dengan erat saat dia menangis pelan di dalam hatinya. Kali ini, dia telah mempertaruhkan nyawanya untuk tiba di Kekaisaran Magia sendirian. Selama dia bisa menjadi juara dan memberikan pukulan besar pada reputasi Asosiasi Alkemis Kekaisaran Jiama, posisi ketua asosiasi negaranya akan terbuka untuknya begitu dia kembali. Ketika saatnya tiba, posisinya dalam Kekaisaran Chu Yun akan meningkat tajam. Petik 2. Semuanya untuk kekuasaan. Keluarlah, mahakarya saya. Petik 2. Telapak tangan Yan Li tiba-tiba menamparkan kuali obat saat dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan mengeluarkan suara gemuruh. Penutup kuali terbang dan sekelompok besar api hitam gelap menyerbu ke segala arah dari dalam kuali obat. Di tengah api hitam gelap, cahaya berwarna ungu melesat. Dalam sekejap, itu menyebabkan nyala api berwarna hitam itu penuh dengan lubang. Mengikuti cahaya yang ditembakkan, aroma pil berwarna ungu yang kaya perlahan naik. Akhirnya, itu bertindak seperti kabut dengan roh, membentuk awan berwarna ungu di ruang di atas kepala Yan Li. Aroma obat berwarna pekat. Saat mereka mengamati aroma pil berwarna ungu yang cukup untuk menutupi seluruh meja batu, sudut mulut semua alkemis di tanah terbuka bergerak-gerak saat mereka bergumam. Setelah menyaksikan aroma pil berwarna ungu dengan ekspresi suram, Putri kecil dan Liu Ling bertukar pandang. Mata mereka tampak gelisah. Melihat tingkat kekayaan aroma pil obat yang telah disempurnakan Yan Li pasti di antara puncak pil obat tingkat 4. Saat ini, tampaknya sangat sulit bagi Yan Xiao untuk mengalahkannya. Hahaha. Api hitam di udara tengah perlahan padam. Pil obat berwarna ungu seukuran mata naga berputar saat muncul di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Yan Li memberi isyarat dengan tangannya dan pil obat berwarna ungu terbang ke telapak tangannya. Saat dia memegang pil obat, dia akhirnya tidak bisa menahan tawa liar. Haha, pil pemecah penghalang jantung ungu akhirnya berhasil disempurnakan. Ini adalah pil obat yang sebanding dengan pil obat tingkat 5. Bagaimana salah satu dari Anda akan bersaing dengan saya? Haha. Tawa liar Yan Li bergema di udara tanah terbuka menyebabkan kedua sisi kursi VIP segera turun ke dalam keheningan sesaat. Setelah beberapa saat, banyak tatapan yang dengan cepat menjadi panas menatap tajam ke pil obat berwarna ungu di tangan Yan Li. Pil pemecah penghalang jantung ungu, pil obat tingkat 4. Ini mirip dengan Tri-Line Green Spirit Pill. Ini juga termasuk golongan pil obat yang mampu meningkatkan kekuatan masyarakat secara langsung. Namun, efeknya hanya berguna di kelas Dadoshi. Jika seseorang dari kelas ini mengkonsumsi pil pemecah penghalang hati ungu, itu akan membuat orang tersebut meningkatkan kekuatannya dengan 1 bintang. Selain itu dan yang paling penting, seseorang dapat meminum 2 pil obat tersebut satu demi satu ketika berada di kelas yang sama tanpa menghasilkan terlalu banyak resistensi terhadap pil obat tersebut. Dengan kata lain, selama seseorang bisa mengumpulkan 2 Purple Heart Barrier Breaking Pill, seseorang akan bisa terus meningkatkan kekuatannya dengan 2 bintang. Di panggung yang tinggi, Fama menyipitkan matanya saat dia berbicara dengan lembut dan lambat. Sungguh tak terduga. Saya tidak berpikir bahwa Yan Li ini benar-benar memiliki keberanian seperti itu. Kemungkinan kegagalan saat menyempurnakan pil pemecah penghalang jantung ungu tidak akan jauh lebih kecil daripada pil roh hijau 3 baris. Namun, dia sebenarnya sangat berani untuk memperbaikinya di kesempatan seperti itu.
Dia harus tahu bahwa jika dia gagal, dia pasti tidak akan bisa keluar dari kekaisaran Jiama. Fama menggelengkan kepalanya dan mendesah pelan. Pada titik ini, hatinya seperti bara api. Ini karena bahkan jika Xiao Yan berhasil memperbaiki pil roh hijau yang memiliki 2 garis, akan sulit untuk membandingkan dengan pil pemecah pembatas hati ungu yang dimiliki Yan Li. Meskipun pil roh hijau 2 baris juga dapat membantu meningkatkan kekuatan orang yang mengkonsumsinya dengan 2 bintang, ada beberapa kemungkinan serangan balik. Ini cukup untuk mencegah banyak orang mengambilnya. Oleh karena itu, jika seseorang harus memilih antara 2 pil obat, banyak orang akan memilih pil pemecah penghalang jantung ungu, dan bukan pil roh hijau 2 baris. Kecuali kalau, saat memikirkan kemungkinan itu, Fama tiba-tiba mengejek dirinya sendiri dan menggelengkan kepalanya. Ketika Hai Bodong di sampingnya melihat cara yang pertama bertindak, dia sedikit mengernyit dan bertanya, kecuali apa? Fama menghela nafas panjang. Dia mengangkat matanya dan melirik Hai Bodong, kecuali Yan Xiao mampu memperbaiki pil 3 garis hijau roh kelas tertinggi. Dengan kata lain, itu berarti dia harus memadamkan api jenis ketiga. Petik 2. Tapi bisakah seseorang memiliki 3 jenis api? Hati Fama dipenuhi dengan kepahitan saat dia bergumam. 3 jenis api, ya, Hai Bodong dengan lembut bergumam sambil mengangkat kepalanya dan menghela nafas. Api putih tebal yang tiba-tiba dingin dan panas yang dia lihat digunakan Xiao Yan saat itu secara bertahap muncul di benaknya. Dia ingat dengan jelas bahwa Angry Buddha Lotus Flame saat itu diciptakan oleh penggabungan Heavenly Flame berwarna hijau dan Heavenly Flame putih tebal. Dengan kata lain, sebenarnya ada api surgawi yang lebih menakutkan dari api berwarna hijau yang belum dia tampilkan, tersembunyi di tubuh Xiao Yan. Mungkin ini tidak sepenuhnya tanpa harapan. Hai Bodong mengangkat bahunya, menatap pemuda di tanah terbuka dan berbicara dengan lembut. Fama dengan getir menggelengkan kepalanya, menganggap kata-kata Hai Bodong sebagai upaya untuk menghiburnya. Di tanah terbuka, Xiao Yan menatap pil obat bulat berwarna ungu dan ramping. Saat ini, pil lain hijau dan ungu sudah muncul. Sebaliknya, itu berarti dia sudah berhasil memperbaiki pil roh hijau 2 baris. Jadi itu adalah pil pemecah penghalang jantung ungu. Xiao Yan perlahan menoleh dan melihat Yan Li yang tertawa terbahak-bahak. Dia bisa merasakan tatapan putri kecil dan yang lainnya menembaki dia. Tampaknya mereka mengira Xiao Yan tidak lagi punya kesempatan. Ah, Grand Meeting sialan, itu benar-benar membuat orang frustrasi. Xiao Yan menghela nafas pelan saat matanya menatap api berwarna ungu di dalam kuali. Tiba-tiba, pikirannya menjadi hitam. Beberapa saat kemudian, dia akhirnya dengan lembut mengusap cincin hitam tua yang tampak kuno di tangan kirinya. Di dalamnya, ada Bone Chilling Flame yang disimpan Yan Lao sebelum dia tertidur. Guru, maaf mengganggu Anda. Xiao Yan perlahan membungkuk. Setelah itu, dia menegakkan pinggangnya. Jari yang Xiao Yan kenakan cincin berwarna hitam dengan lembut ditempatkan di atas outlet api kuali. Dia menutup matanya sedikit dan dengan lembut bergumam, ayo maju, Bone Chilling Flame. Mengikuti gumaman lembut Xiao Yan, cincin hitam gelap di jari Xiao Yan terdiam sesaat sebelum tiba-tiba bergetar lembut sesaat kemudian. Perasaan dingin sedingin es mulai menyelimuti ujung jari Xiao Yan, menyebabkan sendi jarinya menjadi sedikit putih. Api ungu di dalam kuali obat tampaknya merasakan sesuatu dan itu benar-benar mulai menari-nari dengan gelisah. Beruntung, bagaimanapun, bahwa ada penindasan mutlak dari kekuatan spiritual Xiao Yan. Oleh karena itu, pergerakannya yang tidak nyaman tidak menimbulkan masalah. Pada saat itu tawa Yan Li yang tak terkendali di tanah terbuka secara bertahap melemah, tatapan yang dilemparkan ke pil pemecah penghalang hati ungu, sekali lagi ditembakkan ke arah di mana Xiao Yan berada. Saat ini hanya ada dia yang masih menyempurnakan di seluruh panggung. Semua alkemis yang tersisa memilih untuk mengaku kalah atau sudah lama mundur dari kompetisi.
Bagaimanapun, di depan pil obat 4 tingkat puncak yang telah disempurnakan Yan Li, mereka tidak memiliki kemampuan untuk menentang takdir dan kembali dengan hasil yang akan mengejutkan semua orang. Yan Li berhenti melempar pil pemecah penghalang jantung ungu di telapak tangannya. Dia menyilangkan kedua tangannya di depan dadanya dan dengan dingin tersenyum pada perjuangan terakhir Xiao Yan sebelum kekalahannya tidak jauh. Di platform tinggi, Fama, yang ekspresinya awalnya agak gelap, sedikit mengernyit. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah di mana Xiao Yan berada. Sebagai alkemis tingkat tertinggi dari seluruh tempat, dia secara alami bisa dengan cepat merasakan perubahan api di area tempat Xiao Yan berada. Apa yang telah terjadi? Mengapa nyala api di kuali mulai menunjukkan tanda-tanda kegelisahan dan ketidaknyamanan? Fama bergumam, jelas bingung. Pada saat itu, ekspresinya tiba-tiba berubah drastis. Matanya, yang menatap kuali obat di depan Xiao Yan tiba-tiba menyusut. Di tempat itu, dia tampak samar-samar melihat benda berwarna putih. Selain itu, rasa dingin sebenarnya perlahan merembes keluar dari kuali obat. Udara dingin. Dia merasakan suhu seluruh tempat terbuka tiba-tiba turun, ekspresi Fama berubah sekali lagi. Saat ini dia benar-benar bingung dengan situasi mendadak yang telah terjadi ini. Suhu di sini telah turun. Udara dingin yang pekat. Ini sebenarnya dapat mempengaruhi area yang begitu luas. Jangan bilang itu dibuat oleh Old Man Ice. Jia Lao tanpa sadar datang ke sisi Fama dan berkata saat dia melihat Hai Bodong di sampingnya dengan cara yang aneh. Jika saya bisa menyebarkan udara dingin ke seluruh tempat tanpa kalian berdua merasakan tindakan saya khawatir saya akan lama berada di kelas Dozong. Hai Bodong memutar matanya. Dalam hatinya, dia jelas tahu bahwa udara dingin ini seharusnya karena Xiao Yan mulai menggunakan api surgawi berwarna putih tebal itu. Saat itu, dia telah bertukar pukulan dengan api jenis ini dan dengan jelas memahami teror dari benda ini. Itu berisi panas yang ekstrim dalam dingin yang ekstrim. Itu adalah sakit kepala yang luar biasa ketika seseorang harus menanganinya. Tidak, bukan itu. Udara dingin itu sepertinya dipancarkan dari kuali obat Xiao Yan. Fama menggelengkan kepalanya dan berkata dengan suara yang dalam. Apa yang dia lakukan? Menciptakan udara dingin saat memurnikan pil. Apakah dia tidak takut untuk memadamkan api di kuali? Jangan bilang orang itu memutuskan untuk menghancurkan segalanya dan menyerah. Jia Lao mengerutkan kening dan berkata, tidak, mengingat karakternya, dia pasti tidak akan melakukan hal konyol seperti itu. Saya pikir dia harus memiliki niat lain. Fama menggelengkan kepalanya. Dari apa yang dia ketahui tentang Xiao Yan, tidak mungkin baginya untuk berpikir bahwa yang terakhir menyerah pada dirinya sendiri. Anak kecil, sebenarnya apa yang kamu lakukan? Fama menghela nafas pelan sambil menatap pemuda di tengah tanah terbuka itu. Getaran cincin hitam gelap menjadi semakin intens. Mengikuti intensitas gemetar cincin, kekuatan spiritual Xiao Yan sekali lagi keluar, siap untuk mengendalikan penarikan api ungu dari kuali obat setiap saat. Tentu saja, tak satu pun dari dua nyala api ini benar-benar miliknya. Oleh karena itu, pergantian api kali ini akan jauh lebih sulit dibandingkan dengan yang terakhir kali. Namun, dengan pengalaman kesuksesannya yang terakhir kali dan kondisinya yang aneh yang begitu baik sehingga tidak bisa lebih baik lagi, Xiao Yan masih memiliki kepercayaan diri yang cukup besar. Guru, tolong doakan saya. Xiao Yan perlahan menghembuskan napas. Jarinya, yang sedikit ditekuk di outlet api, tiba-tiba menjulur. Cincin hitam gelapnya sekali lagi bergetar. Api berwarna putih tebal tiba-tiba melonjak. Pada saat ini, suhu di sekitar Xiao Yan sekali lagi turun. Menarik, Xiao Yan menjerit pelan di dalam hatinya. Pada saat yang sama ketika nyala api putih yang tebal melonjak ke dalam kuali obat, nyala api berwarna ungu dengan cepat dibawa keluar dari saluran keluar api lain di sisi lain secara teratur. Setelah itu, perlahan menghilang. Naikkan suhu. Dengan cara seperti kilat,
kekuatan spiritual Xiao Yan melilit api putih tebal yang melonjak ke dalam kuali obat. Kakinya dengan keras menginjak tanah dan beberapa garis retakan mulai menyebar dari sana. Keringat keluar dari dahinya seolah-olah hujan. Jubah alkemis di tubuhnya langsung basah kuyup. Untungnya, pengerjaan jubah tersebut sangat bagus dan mampu menyerap keringat hingga benar-benar terserap semua keringat di permukaan kulitnya. Karena inilah Xiao Yan tampaknya tidak berada dalam kondisi yang terlalu buruk. Di bawah kendali kekuatan spiritualnya yang dilepaskan seluruhnya, suhu api putih tebal mulai naik dengan cepat. Pada satu titik, akhirnya melilit pil obat berwarna hijau di bawah mata Xiao Yan yang terbebani. Meskipun Xiao Yan melakukan yang terbaik untuk meningkatkan suhu kelompok, api dingin tulang, yang melilit pil obat, sisa api yang tidak ditekan masih berulang kali memancarkan udara sedingin es. Untungnya Xiao Yan sudah membungkus pil obat di dalam nyala api yang suhunya telah dinaikkan. Oleh karena itu, nyala api dingin yang menggeliat tidak menimbulkan terlalu banyak masalah bagi Xiao Yan. Semua ini, bagaimanapun, hanya sementara. Saat Bone Chilling Flame menggeliat di dalam kuali obat, benang udara dingin putih merembes keluar dari bagian dalam kuali. Akhirnya, itu menutupi kuali obat sampai menjadi sedikit kabur. Apa yang dia lakukan? Putri kecil dan Liu Ling memandang udara dingin yang menyebar dan kemudian saling berhadapan. Wajah mereka tampak sangat bingung. Karena Xiao Yan telah mengulurkan jarinya ke outlet api saat menggunakan api dingin tulang, dan udara dingin mengalir keluar setelah itu. Bahkan putri kecil dan yang lainnya yang berada tidak jauh dari Xiao Yan masih tetap tidak tahu bahwa api ketiga adalah sedang diubah di dalam kuali merah tua biasa. Udara dingin yang aneh. Ini jelas sedingin es, namun mengapa probe menggunakan persepsi spiritual saya memberitahu saya bahwa itu sepanas api? Yan Li menatap udara dingin dan berkata dengan cemberut saat dia memegang pil pemecah penghalang jantung ungu di tangannya. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia mulai merasa tidak nyaman saat ini. Tidak perlu khawatir, saya tidak percaya bahwa orang ini dapat melakukan sesuatu dalam waktu kurang dari setengah jam yang tersisa. Yan Li dengan lembut menggosok pil obat berwarna ungu. Saat ini, hanya hal kecil ini yang memberinya perasaan teguh. Berdengung. Suara aneh tiba-tiba menyebabkan Xiao Yan bingung sementara tatapannya menatap tajam ke arah pil obat bundar di dalam gugusan api putih tebal. Tatapan Xiao Yan menyapu meja batu dan akhirnya berhenti di kuali obat merah tua. Suara mendengung itu keluar dari sana. Xiao Yan mengerutkan kening. Saat dia bingung, suara retakan 1 menit menyebabkan ekspresinya tiba-tiba tenggelam. Dia memutar lehernya saat pandangannya berhenti di kuali merah tua. Matanya tiba-tiba menyusut menjadi seukuran lubang jarum. Dia memperhatikan bahwa garis retakan kecil perlahan mulai menyebar dari bagian luar kuali yang halus. Ledakan kuali akan segera terjadi. Tenggorokan Xiao Yan bergerak sedikit saat dia melihat garis retakan kecil itu. Mulutnya tiba-tiba terasa sedikit kering. Setelah perubahan 3 jenis api, kuali ini akhirnya mencapai batas yang bisa ditahannya dan hampir meledak. Xiao Yan, yang selalu mengabaikan menemukan kuali yang bagus akhirnya menyadari untuk pertama kalinya bagaimana kuali obat yang baik bukanlah jenis objek eksternal yang tidak diperlukan bagi seorang alkemis seperti yang dia bayangkan. Ini merepotkan. Keringat sekali lagi perlahan menggulung wajahnya. Xiao Yan tidak menyangka adegan lucu seperti itu benar-benar akan muncul di saat-saat terakhir. Tidak lama setelah suara retakan pertama muncul, yang kedua mengikuti dari dekat. Setelah itu, yang ketiga dan keempat menyusul. Hanya dalam sekejap, kuali obat, yang semula dalam kondisi baik, benar-benar tertutup garis retakan kecil. Melalui garis retakan, Xiao Yan bahkan bisa melihat nyala api putih yang menari di dalamnya. Surga. Karena putri kecil dan yang lainnya berada dalam jarak dekat dari Xiao Yan, mereka merasakan sesuatu tidak lama setelah suara retakan yang menusuk telinga itu muncul. Ketika mereka melihat wajah Xiao Yan yang dipenuhi keringat dingin, semua orang berseru.
Siapa yang bisa membayangkan bahwa orang ini benar-benar akan menyebabkan kuali mencapai titik di mana ia akan meledak. Di peron yang tinggi, ujung mulut Fa Ma bergerak-gerak. Dia telah membayangkan banyak metode di mana Xiao Yan akan dikalahkan. Namun, dia tidak pernah berpikir bahwa Xiao Yan akan gagal karena ledakan kaldron, metode yang menyebabkan orang tidak bisa berkata-kata. Beberapa saat kemudian, Fa Ma akhirnya menggelengkan kepalanya dengan kepahitan. Dia berkata dengan lembut, sudah berakhir. Apa sebenarnya yang dilakukan anak kecil ini selama periode waktu terakhir ini? Sebelum ini, kuali obat harus menahan suhu setinggi itu. Sekarang, tiba-tiba ada begitu banyak udara dingin. Menambahkan ini ke kualitas rendah kuali, akan mengejutkan jika kuali tidak meledak. Petik 2. Hai Bodong sedikit mengernyit. Dia jauh lebih jelas tentang keseluruhan ceritanya dibandingkan dengan Fa Ma. Kemungkinan Xiao Yan bermaksud menggunakan api putih tebal untuk memperbaiki pil roh hijau sampai mencapai kelas 3 garis, tetapi secara tidak sengaja mengabaikan masalah kecil ini. Namun, masalah kecil inilah yang menentukan siapa tempat juara itu pada saat yang genting. Haha, kuali obatmu akan meledak. Hanya apa yang bisa kamu perbaiki? Yan Li tercengang saat dia melihat kuali obat yang ditutupi garis retakan. Setelah bingung sesaat, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menamparkan meja batu sambil tertawa tak terkendali. Melihat bagaimana dia kehilangan dirinya sendiri, jelas bahwa dia telah menerima kejutan yang cukup serius atas tindakan misterius Xiao Yan sebelumnya. Xiao Yan mengabaikan suara dan tatapan dari dunia luar. Kepalanya berkeringat saat dia mencoba yang terbaik untuk menjaga kuali medis dari kerusakan lebih lanjut. Sayangnya, dia adalah seorang alkemis, bukan pandai besi. Oleh karena itu, bahkan setelah dia mengerahkan semua usahanya, dia hanya bisa tanpa daya menyaksikan kuali obat mendapatkan garis retakan yang semakin besar. Ketika garis retakan pada kuali obat telah meluas hingga mencapai batasnya, kecepatan di mana garis retakan yang menyebar berhenti. Itu sunyi sejenak sebelum udara dingin berwarna putih yang bergejolak tiba-tiba melonjak keluar dari garis retakan kuali, benar-benar membungkus seluruh meja batu di dalamnya. Saat udara dingin muncul, kuali obat mulai membengkak. Tatapan Xiao Yan menatap tajam ke kuali obat yang semakin besar. Pada saat sebelum meledak, dia tiba-tiba menamparkan bagian bawah kuali obat dengan keras sementara matanya berwarna merah. Bang! Kuali obat yang sudah mencapai batasnya akhirnya meledak dengan keras dengan tamparan dari Xiao Yan ini. Ledakan hebat bergema di seluruh tanah terbuka. Fragmen kuali obat yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan ke segala arah, membuat takut para alkemis di sekitarnya saat mereka buru-buru mundur. Hahaha. Saya sudah mengatakan bahwa tempat juara adalah milik saya. Yan Li tertawa liar. Dia akhirnya benar-benar santai saat dia menatap meja batu yang ditutupi oleh udara dingin berwarna putih. Di seluruh tempat terbuka, hanya suara ledakan sisa dan tawa liar Yan Li yang bisa terdengar. Semua orang diam. Kegagalan Xiao Yan adalah kesimpulan yang sudah pasti. Sekian dulu ya guys. Terima kasih sudah mendengarkan, bye-bye.